Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi ya untuk anak-anak yang berada di rumah dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran matematika, yaitu di pembelajaran yang kedua. Silahkan buka buku LKS kalian ya di pembelajaran yang kedua, yaitu tentang KPK dan EPB. Nah, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar tentang KPK dan EPB. Nah, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang mari siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemuliaan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sekarang persiapkan alat tulis kalian, alat-alat belajar kalian, karena hari ini kita akan belajar tentang KPK dan EPB. Nah, KPK. Siapa yang tahu apa itu KPK? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan-bilangan yang paling kecil antara kelipatan persekutuan yang sama lainnya. Nah, di sini anak-anak, untuk mencari KPK kita mempunyai beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Nah, cara yang pertama kita bisa mengalihkan secara langsung. Cara yang kedua menggunakan garis bilangan, dan cara yang ketiga adalah menggunakan pohon faktor. Jadi, untuk mencari sebuah KPK kita dapat menggunakan 3 cara ya. Itu terserah kalian menggunakan cara yang mana. Kalian menggunakan cara yang satu boleh, yang dua boleh, yang tiga juga boleh. Nah, kali ini di pembelajaran 2 Ibu akan memberikan ketiga cara tersebut ya. Bagaimana cara kita mencari KPK dengan 3 cara ini. Nah, langsung saja kita masuk ke cara yang pertama. Yang pertama, kita akan mengalihkan secara langsung. Contoh soal, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, perhatikan penyelesaian berikut. Nah, kelipatan dari 4. Kalian bisa lihat, kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48. Yang kedua, kelipatan dari 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan lain-lain. Ya, ini adalah kelipatan 4. Ya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini tentu ada bilangan yang sama pada kedua kelipatan 4 dan 6. Perhatikan baik-baik ya. Ingat, bilangan yang sama itu kita sebut dengan bilangan persekutuan. Nah, jadi bilangan yang sama itu kita sebut dengan bilangan persekutuan. Nah, kita bisa lihat bilangan yang sama pada kelipatan 4 dan 6 itu adalah 12 ya, 12, 24, 36, dan 48. Jadi bilangan yang sama pada kelipatan 4 dan 6 itu adalah 12, 24, 36, dan 48. Ya, jadi ingat baik-baik seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa bilangan yang sama itu disebut dengan persekutuan ya.
Nah, jadi persekutuan antara 4 dan 6 itu adalah 12, 24, 36, dan 48. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi kelipatan persekutuan antara 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan 48. Nah, di sini kita bisa lihat ya kelipatan dari 4 dan 6. Kita akan melihat ya. 6/20 sama dengan titik-titik Nah, persen. kelipatan persekutuan terkecil antara 4 dan 6 adalah 12. 6/20 Ya. sama dengan Nah, titik-titik persen. ini adalah kelipatan persekutuan terkecil Dan kalikan antara dengan 4 dan 6 yaitu 12. Jadi dapatlah kita ya dari soal tadi bahwa tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, kelipatan itu adalah 12. sama dengan 30%. Sehingga KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Sama dengan Nah, kemudian yang selanjutnya Kelipatan kelipatan persekutuan terkecil. 8/25 Nah, di sama sini dengan kita 33%. menggunakan garis bilangan. Dengan 25 dan Tono dan Bagas mengikuti latihan berenang bersama-sama. Tono berlatih 2 hari sekali dan Bagas berlatih 5 hari sekali. Jika hari ini Tono dan Bagas berlatih bersama, berapa hari lagi mereka berlatih bersama-sama lagi? Nah, ini adalah soalnya. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini kita buat dulu garis bilangan seperti yang sudah Ibu gambarkan di sini. Ini adalah garis bilangannya. yang paling sederhana. Jadi 50/100 sama dengan Nah, 1/100. kemudian perhatikan. Ubah menjadi Nah, bentuk panah yang berwarna hitam ini 35% sama dengan ya titik-titik. adalah panah yang menunjukkan bahwa 35/100. Nah, untuk mengubah pecahan menjadi bentuk yang nah, paling perhatikan sederhana, panah yang pemilah dan penyebut berwarna hitam. harus kita bagi dengan bilangan yang sama dan yang terbesar. Nah, panah yang berwarna hitam ini adalah waktu yang menunjukkan bahwa Tono berlatih di rumah, yaitu 2 hari sekali. Kita bagi Kemudian tanda panah yang berwarna biru itu adalah tanda panah yang menunjukkan bahwa Bagas berlatih di rumah selama 5 hari. 7/20. Nah, perhatikan. 80% sama dengan titik-titik. 80% Nah, di sini anak-anak bisa sama melihat dengan 80/100. ya. Kita bagi Di sini ada panah yang menunjukkan 80 dibagi 20 sama dengan 4. nah, 100 menunjukkan dibagi 20 ke sama dengan 5. bilangan 10 dan Jadi 20. 80% Ya. sama dengan 4/5. Angka 10 dan 20 itu ya, menunjukkan angka yang dilewati oleh Bagas dan Tono ya. Nah, jadi angka 10 dan 20 ini adalah angka yang dilewati oleh Bagas dan Tono yang berlatih renang setiap harinya ya. Nah, kemudian di sini angka 10 dan 20 ini merupakan kelipatan persekutuan ya. Nah, Kemudian jadi 40%. anak-anak bisa lihat di sini bahwa kelipatan persekutuannya itu adalah 10 ya. 40 Nah, dibagi 20 sama dengan jadi 2. anak-anak di sini bisa kita simpulkan bahwa Jadi 40% sama dengan 2/5. kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 10 ya tadi, dan jawabannya adalah jadi Tono dan Bagas akan berenang bersama-sama 10 hari lagi ya. Nah, ini adalah kelipatan persekutuan terkecil menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Kemudian gunakan panah ini tadi ya sesuai dengan soalnya. Baru kita bisa tentukan ya kelipatan persekutuan yang terkecilnya. Nah, tadi persekutuan terkecilnya adalah 10, dan ingat angka 10 dan 20 ini termasuk ke dalam kelipatan persekutuan. Jadi jawabannya adalah Tono dan Bagas akan berenang bersama-sama 10 hari lagi.